Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Mbak Dila atas pemimpin doanya. Mungkin sebelum kita masuk materi, mau absen dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau nama yang Ibu panggil, kalian bisa langsung raise hand ya. Yang pertama ada Rizky Adil. Hadir Bu. Dia Ayu. Hadir Bu. Naufal. Hadir Bu. Aida. Sofi. Hadir. Ayu Sitkoma. Hadir Bu. Aisyah. Devia. Izin Bu. Oke, izin kemana ini? Sakit Bu. Oh, izin sakit ya. Semoga Devia cepat sembuh. Syifa. Hadir Bu. Nabila. Hadir Bu. Latifah. Hadir Bu. Alista. Zidna. Izin Bu. Bu. Riyani. Hadir Bu. Rida. Hadir Bu. Deva. Hadir Bu. Aman. Cabut Bu. Astagfirullahaladzim, tidak boleh anak-anak ya. Tadi saya lihat Amar kemana ke ini. Kemana? Ke belakang Bu. Nanti akan diusul oleh guru BK ya teman-teman ya. Terima kasih informasinya Mbak Tiari. Ini siapa ya? Ini gimana dengan bapaknya? Jadi saya di sini. Nggak muncul. Oke anak-anak, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai membangun kesadaran anti korupsi melalui literasi finansial di era digital. Nih, seru banget ya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan pembelajaran dulu ya. Jadi yang pertama mengenai peserta didik mampu menjelaskan pentingnya literasi finansial di era ekonomi digital ini. Lalu pada poin yang kedua mengenai peserta didik mampu mengidentifikasi praktik keuangan dan tindakan anti korupsi dalam literasi finansial. Sebelum masuk ke dalam materi, ada yang tahu nggak sih literasi finansial itu? Saya Bu. Oke, baik, silakan. Menurut saya, literasi finansial adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola keuangan dengan baik. Oke, ada lagi yang mau jawab teman-teman? Dari jawaban Bayu. Oke, mungkin langsung saja ya kita mengenai pembahasannya ya. Jadi, literasi finansial merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan secara bijak dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, sebenarnya hal apa sih yang mencakup dari pemanfaatan teknologi? Yang pertama itu pemahaman tentang uang. Kalian tahu kan uang itu fungsinya untuk apa, terus digunakan untuk apa, seperti itu. Terus cara memanfaatkannya kita bisa dengan memenuhi kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita dari sekunder, tersier, dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu membuat keputusan kondisi keuangan. Jadi kita harus bisa melihat balance antara kebutuhan dan keinginan. Kita harus melihat prioritas mana sih kebutuhan yang harus kita cukupi, mana yang menjadi salah satu skala prioritas kebutuhan tersebut. Nah, pada slide selanjutnya mengenai jenis praktik ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada transaksi jual beli, contohnya biaya pembelian produk atau layanan halus sepadan dengan kualitasnya. Lalu yang kedua ada transaksi pinjaman, melibatkan pengambilan pinjaman dari bank atau individu. Lalu pada poin terakhir yaitu transaksi investasi, yaitu kegiatan jual beli aset terbangun dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Lalu pada poin slide selanjutnya mengenai pemasukan keuangan, yaitu
bantuan yang diterima oleh individu atau rumah tangga. Jadi pemasukan itu banyak sekali faktor-faktornya, dari gaji, keuntungan usaha, investasi. Di sini teman-teman ada yang udah bekerja belum? Jadi nyambi gitu. Belum, udah mulai sama mama, masih kelas 8. Oh iya, oke Riani. Ada yang udah pernah investasi nih? Kayak saham gitu, nanam saham? Gitu. Ayah saya gitu. Wih keren ya, Nabila. Oke, selanjutnya yaitu mengenai bagaimana sih ini paling penting ya teman-teman. Bagaimana sih kita mengelola keuangan, pengelolaan pengeluaran. Jadi pengelolaan pengeluaran merupakan cara seseorang untuk mengatur uang yang dikeluarkan supaya sesuai nih, supaya balance dari pemasukan dan mana prioritasnya yang dibelanjakan untuk kebutuhan dan keinginan. Langkah-langkahnya gimana sih? Yang pertama, yang pastinya membuat anggaran yang dimaksud itu apa? Rencana pemasukan dan pengeluaran yang mudah. Misalnya setiap bulan kalian dikasih orang tua 1 juta, kebutuhan ini prioritas untuk SPP dan sebagainya, terus untuk jajan, untuk makan ataupun pengedet atau untuk bioskop itu bisa ya dari sisanya. Kan bisa tuh buat anggaran seperti itu. Lalu yang kedua mengenai prioritas kebutuhan. Tadi yang ibu bilang di awal bahwa prioritas kebutuhan itu adalah hal ataupun kebutuhan yang harus didahulukan. Kayak misalnya kalau kalian masih dewasa nih, bisa tuh kayak bayar listrik, makan, ataupun kalian yang punya Shopee Pay Later itu bisa contohnya. Jadi harus memprioritaskan kebutuhan mana yang lebih penting. Lalu pada poin ketiga yaitu mencatat pengeluaran. Sebenarnya ini wajib gak wajib ya. Cuman kalau kalian bisa mencatat pengeluaran, kalian bisa tahu tuh bagaimana sih uang itu ngalir kemana aja. Misalnya bulan ini kita mau ada goals untuk beli sepatu nih gitu. Jadi bisa melihat tuh. Jadi bulan ini kita mengeluarkan keuangan untuk beli sepatu atau apa. Jadi bisa dievaluasi kita pengeluaran itu mana gitu loh. Seperti itu ya teman-teman. Lalu setelah itu kita melihat dampak positifnya nih. Yang pertama yaitu pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Jadi dengan melakukan pengelolaan, jadi pemanfaatan digital seperti aplikasi budgeting untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan. Lalu pada poin kedua yaitu melakukan investasi secara bijaksana, secara benar. Jadi investasi itu bukan hanya kegiatan semata-mata hanya investasi, menanam saham dan sebagainya, tapi bagaimana cara buat orang itu paham akan resiko gitu, resiko keuangan yang tidak balance seperti itu ya teman-teman. Lalu pada poin yang ketiga yaitu pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik. Jadi seseorang bisa membuat keputusan yang bijak dan sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Seperti itu. Jadi faktor gaji, mau gaji yang rendah, menengah dan paling bawah itu tidak tidak menjadi salah satu faktor untuk kalian bisa mengatur keuangan kalian ya teman-teman. Selanjutnya dampak negatif nih dari literasi finansial. Yang pertama mengabaikan anggaran. Jadi pengeluaran yang tidak terkendali dapat terjadi akibat tidak mengelola anggaran keuangan pribadi dengan bijak. Lalu pada poin kedua yaitu kekurangan dana darurat atau tabungan. Dana darurat itu misalnya untuk jangka panjang, untuk masa depan. Karena kita jarang untuk melihat anggaran-anggaran, kita nggak bisa menyisihkan uang untuk tabungan cadangan darurat. Seorang itu bisa mengalami krisis keuangan. Seharusnya kita di masa depan bisa pendidikan sampai S3 nih, tapi kita karena nggak mau menabung atau menyisihkan keuangan, kita jadi mengalami krisis keuangan gitu. Kan kita tuh bisa menabung, bisa buat bantu orang tua juga, bisa sampai ke S3 nih. Lalu yang ketiga mengalami melanggar transaksi tanpa transparan.
tujuan atau tidak bilang terima itu tidak ada rasa tanggung jawab. Oke. Kalau kan tadi ibu guru dari ya sudah menayangkan materi, ibu akan menayangkan video nih biar kalian tidak bosan. Ya teman-teman. Sebentar. Jadi ibu guru akan menayangkan mengenai literasi finansial ya teman-teman. Yes, silakan. mengenai pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi keuangan diperlukan oleh siapa saja, terlebih bagi orang yang memiliki keterbatasan penghasilan untuk dapat mengatur pengelolaan keuangannya secara efektif dan efisien. Mengapa literasi finansial itu penting? Kalian bisa tahu nih, kenapa finansial itu penting? Yang memerlukan untuk memastikan seseorang agar dapat menggunakan uang serta kekayaan yang dimilikinya dengan tepat dan bijak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2015, tingkat literasi finansial di Indonesia berada jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Kondisi tersebut mengakibatkan kerusakan perekonomian negara seperti terjadinya inflasi karena terlalu banyak uang yang beredar untuk kegiatan konsumsi dibandingkan menyimpannya dalam bentuk tabungan atau investasi. Apa saja cakupan kemampuan dari literasi finansial? Arahan pemerintah dalam program pemerataan literasi nasional di bidang literasi finansial dibagi dalam 6 cakupan, yaitu yang pertama, memiliki pemahaman tentang transaksi ekonomi dan beragam jenis praktiknya. Kedua, mengenali pemasukan. Yang ketiga, mengelola pengeluaran. Keempat, merancang tabungan. Yang kelima, merancang alokasi berbagi. Keenam, mengenali praktik tidak baik dan kejahatan finansial. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen. Selanjutnya nih, ibu akan membagikan mengenai LKPD nih teman-teman. Jadi tugasnya ini adalah kelompok. Ini berisikan mengenai pernyataan. Jadi masing-masing kelompok menjawab iya atau tidak. Ya teman-teman ya. Ibu akan bagikan waktunya 5 menit ya teman-teman ya. Bisa berkelompok 3 sampai 4 orang ya. Jadi ini ada 4 kelompok. Kalian bisa berkelompok ya. Seperti itu. Oke.
Jadi nomor 7 itu jawabannya iya. Karena aplikasi keuangan itu bisa membantu memonitori pengeluaran serta pengeluaran secara real time seperti itu. Lalu yang nomor 8 Tidak. jawabannya iya. Tidak apa-apa, manusiawi ya teman-teman. Poin 9 iya atau tidak? Tidak. Poin 10? Tidak. Kayak kita semua kayak kita semua. Oke, karena kalian sudah mengerjakan PR dan kalian mau makan nih, mungkin itu saja yang dicukupkan ya. Untuk sebelumnya kita makan, Ibu mau tahu kesimpulannya dari pembelajaran